Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia, NIM 1911101018. Di sini saya dari lokal PAI 7, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang utama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat hingga saat ini. Tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang memahami unsur-unsur hadis dan orang yang berpegang teguh pada hadis. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan apa-apa yang terdapat dalam unsur untuk memahami hadis dan orang yang berpegang teguh pada hadis, saya akan memaparkan apa itu hadis. Jadi, hadis ialah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan hikmahnya. Jika kita membicarakan mengenai hadis, maka kita harus mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Dan terdapat 3 unsur penting di dalam hadis, yaitu yang pertama sanad, dan yang kedua matan, dan yang ketiga adalah rawi. Paparan selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur untuk memahami hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sanad. Sanad dari segi bahasa artinya sandaran atau tempat bersandar. Arti lain, sesuatu yang dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu at-thariqul mausilu ilal matni, yang artinya jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, atau dalam istilah lain silsilatul rijalali mausilul matni, yang artinya mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Jika kita menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis, itu disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu disebut musnad. Paparan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang matan. Matan dari segi bahasa yang artinya panggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu mantaha ilaihi sanadu minal kalam alami fahuwa nafsul hadisil ladzi dzukirul insadullah, yang artinya perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang disebut sesudah disebutkannya sanad. Paparan yang terakhir di dalam unsur-unsur memahami hadis yaitu tentang rawi. Rawi ialah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat, dan rawi yang terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Suatu hadis yang telah disampaikan kepada kita dalam bentuknya yang sudah terdiwan atau terbukukan dalam diwan-diwan atau buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang termasuk dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim.
Dan selanjutnya saya akan memaparkan paparan yang terakhir, yaitu tentang perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. Jika seseorang yang telah mempelajari tentang hadis dengan memahami hal tersebut, maka memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, pelajari hadis dan hal-hal yang terkait dengannya bagi seorang muslim merupakan keniscayaan. Bagi umat Islam, hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, rasa ingin tahu tentang hadis harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, para ulama ahli hadis dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu mampu menghasilkan berbagai karya monumental yang ada hingga saat ini masih dapat kita pelajari. Kitab-kitab karya mereka masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu. Hal ini tentunya dapat membangkitkan siswa untuk menghargai karya-karya mereka dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Mungkin itu saja paparan yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk menambah ilmu kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.